Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memproduksi komoditas ketela secara manufaktur, mulai dari perencanaan produksi hingga pengendalian produksi. Yang pertama, dengan komoditas ketela, saya akan memproduksi ketela tersebut menjadi makanan setengah jadi, yaitu krecek ketela. Dalam memproduksi krecek ketela, langkah awal yang harus dimiliki adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi bisa kita terapkan dengan sistem 6M plus 1I, di mana penerapan 6M plus 1I pada usaha ini sebagai berikut. 6M terdiri dari modal atau money. Selanjutnya yang kedua ada man atau manusia. Yang ketiga ada material. Yang keempat ada mesin atau peralatan. Selanjutnya metode atau cara. Dan yang terakhir market atau target pasar, atau biasanya kita sebut dengan pemasaran. Yang pertama adalah modal atau money. Dalam menjalankan usaha ini, saya membutuhkan uang dan modal untuk membeli peralatan, bahan, dan lain sebagainya. Modal atau uang yang saya miliki berasal dari orang tua, atau bisa dibilang orang tua di sini sebagai investor awal usaha, karena saya ingin menjadikan usaha ini sebagai usaha keluarga. Yang kedua ada man atau manusia. Dalam poin ini, sumber daya manusia yang menjalankan usaha ini, di mana orang tua sebagai investor awal, orang tua di sini sebagai investor modal awal. Kemudian saya sendiri sebagai pemasar dan pekerja pembantu, dan ada 2 karyawan yang tugasnya sebagai pekerja. Selanjutnya ada poin material. Dalam perencanaan produksi, bahan dan peralatan perlu disiapkan. Memproduksi krecek sangatlah mudah dalam mempersiapkan bahan. Bahan yang dibutuhkan adalah ketela atau singkong, kemudian garam, dan yang terakhir ada kita banyak menggunakan air. Yang keempat ada yang namanya mesin atau peralatan. Pada poin ini, tidak semata-mata mesin yang dimaksud adalah mesin yang berukuran besar-besar, tetapi mesin dalam poin ini juga bisa diartikan sebagai peralatan. Peralatan yang harus disiapkan. Peralatan tersebut diantaranya ialah pisau, kompor, dandang, tampah berukuran besar, dan ember. Yang terakhir adalah plastik untuk kemasan. Yang nomor 5 ada yang namanya metode atau cara. Metode atau cara kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan, cara pemasaran, dan cara pengorganisasian. Yang pertama ada cara pembuatan. Dalam pembuatan krecek, cara awal yaitu kita mengupas ketela yang telah kita beli, atau biasanya juga kita memanennya sendiri. Setelah dikupas, biasanya ketela dipotong-potong dengan ukuran tertentu. Setelah dipotong, ketela direndam ke dalam air garam selama 1 malam.
Ketika sudah melalui 1 malam, ketel yang sudah dipotong bisa kita iris atau kita belah menjadi 4 bagian. Ketika sudah diiris dengan ukuran demikian, kita melakukan yang namanya pengukusan menggunakan dandang yang tersebut yang saya sebutkan tadi. Setelah melakukan pengukusan telah selesai, kita mengiris-iris secara manual ketela yang tadi dengan tipis-tipis, yang bertujuan untuk mempermudah fase pengeringan ketika penjemuran. Ketika sudah diiris tipis-tipis, langkah selanjutnya adalah menjemurnya agar kadar yang ada dalam ketela tersebut menjadi hilang, sehingga teksturnya kurang lebih sama seperti kerupuk yang masih mentah. Yang kedua, ada cara pemasaran. Krecek dalam pemasaran biasanya kita membungkus krecek dengan ukuran atau dengan berat seperempat kilogram. Tetapi bisa juga memesannya dengan ukuran grosiran atau partai-partai besar. Yang kedua, krecek setelah dikemas kami memasarkannya melalui media sosial maupun kita menetap. Dalam arti kita memasarkannya bisa melalui online maupun offline. Yang keenam atau yang terakhir dari 6M adalah market atau pemasaran. Dalam suatu usaha pemasaran sangatlah penting, karena dalam pemasaran dapat mengembangkan usaha dengan cara mempertahankan kualitas dan pengemasan hingga harga yang sesuai agar bisa bersaing di pasaran dan memenangkan pasar tersebut. Pemasaran pada produk krecek kami menggunakan sistem online dan offline. Pemberian merek pada pengemasan bertujuan untuk menarik para konsumen agar tertarik dengan produk hasil yang kita hasilkan. Dan harga yang kami pasarkan biasanya dengan kemasan seperempat kilo itu kami memberi harga sebesar 15.000. Tetapi apabila melakukan pembelian secara grosiran atau partai besar, harga bisa lebih rendah sesuai dengan banyaknya pembelian atau pemesanan tersebut. Target pasar yang kita tuju biasanya kita menargetkan warung-warung besar yang biasanya menyediakan krecek-krecek atau makanan-makanan setengah jadi kayak seperti kerupuk mentah, lempeng, patolo, dan lain sebagainya. Dan target pasar kita tidak menutup untuk kalangan muda, kalangan tua, kita semua apapun kalangannya kita bisa menerimanya. Yang terakhir adalah 1I. I di sini adalah informasi. Yang dimaksud dalam perencanaan produksi ini adalah informasi. Informasi bisa berkaitan dengan informasi lahan penjualan, persiapan bahan, dan informasi tentang pemasaran. Pada usaha krecek ketela, kami mencari informasi untuk persediaan bahan dasar dan tempat yang efektif untuk melakukan penjualan atau pemasaran. Selanjutnya ada yang akan saya bahas yaitu tentang kerangka random fluctuation. Kerangka random fluctuation ini biasanya digunakan untuk para pengusaha untuk mengetahui
dari inputnya apa menjadi apa, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama ada random fluctuation atau aspek yang tidak bisa dikendalikan. Di sini aspek yang tidak bisa dikendalikan, saya memilihnya adalah cuaca, di mana cuaca pada saat ini tidak menentu. Padahal kita dalam pembuatannya tergantung pada cuaca. Karena kita ingin mengurangi kadar air, berarti kita membutuhkan cuaca yang terang, cuaca yang cerah, supaya pengeringan cepat selesai. Yang kedua ada inflasi atau naik turunnya harga. Di sini juga berpengaruh karena ketika panen raya biasanya singkong itu berharga hanya 1.200, tapi ketika sudah langka biasanya singkong atau ketela itu sendiri biasa mencapai harga 2.500. Kemudian ada proses konversi. Proses konversi ini adalah proses di mana input menjadi output. Input di sini yang seperti saya sudah jelaskan tadi adalah bahan-bahan dari pembuatannya, yaitu ketela, garam, dan cukup banyak menggunakan air. Di mana input itu akan melalui proses konversi dan menjadi output, yaitu krecek ketela. Adapun timbal baliknya, di mana timbal balik di sini adalah aspek pendukung atau membandingkan fakta dan kenyataan. Di sini saya menjadikan aspek pendukungnya yaitu tentang informasi produk. Kedua ada konsumen. Yang ketiga adalah kualitas produk. Yang keempat ada stok produk. Yang kelima adalah harga produk. Di mana dengan aspek-aspek tadi bisa mendukung atau bisa menjadikan aspek keunggulan atau seperti informasi bisa menjelaskan tentang produk hasil olahan kami, yaitu krecek ketela. Ketika sudah menerapkan kerangka random fluctuation tadi, selanjutnya adalah langkah penentuan kategori sistem produksi. Usaha krecek ketela kami memilih kategori sistem produksi make to stock atau membuat untuk menyetok. Kami mengambil sistem produksi make to stock atau MTS dikarenakan bahan dasar yang kami gunakan adalah komoditas musiman dan produk yang dihasilkan dapat bertahan lama, sehingga kami menggunakan sistem penyetokan untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada sistem manufaktur dan sistem perusahaan yang saling terkait. Dalam menjalankan usaha krecek ketela, kami bekerja sama dengan petani ketela, walaupun sebenarnya kami pun bisa memproduksi dengan hasil panen kita sendiri. Tetapi ketika kita untuk menyetok, otomatis kita bekerja sama dengan para petani ketela. Kemudian ada sistem pemasaran online dan offline yang memudahkan kita dalam melakukan pemasaran. Di sini berarti sistemnya kita menggunakan media sosial untuk mempermudah kita memasarkan produk hasil kita, dan yang pasti tujuan dari jualan online ada salah satunya mengikis atau memotong pengeluaran atau dana-dana yang seharusnya dikeluarkan. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah pengendalian produksi. Dalam menjalankan usaha, pengendalian produksi sangatlah penting agar tidak melewatkan peluang yang ada dan menghindari kerugian. Usaha yang kami jalani melakukan pengendalian produksi dengan cara melakukan penyetokan, karena hasil produk usaha kami bertahan lama ketika disimpan. Kemudian ada melakukan pembelian bahan dasar dengan volume yang besar,
karena komoditas usaha sebagai bahan dasar merupakan komoditas musiman. Di sini saya melakukan pengendalian dengan dua cara tersebut. Yang pertama kita menyetok, atau yang pertama kita mencari bahan dasar, yaitu bahan bakunya itu ketela. Tadi yang musiman menjadikannya ketika tidak menyetok, otomatis kita tidak punya produk tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.